Jadi saya ini seorang anak desa, anak desa terisolir, Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Situbondo, yang jarak nagari saya itu dari jalan aspal sekitar 30 km. Jadi kalau saya mau sekolah dulu ke Batu Sangkar, harus jalan kaki dulu ya ke Kumanis namanya, kemudian baru bisa naik mobil ke Batu Sangkar sekitar 1,5 atau 2 jam ya. Itulah jauhnya, dan daerah pelosok itu waktu saya sekolah itu tidak banyak orang yang ingin menempuh atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi itulah ya, karena saya berasal dari keluarga yang miskin ya, daerahnya terisolir lagi, saya ingin untuk berubah ya, ingin untuk merubah nasib. Ya, nah, jadi kalau menurut saya sudah melampaui mimpi sebenarnya ya. Mimpi saya tuh tidak setinggi ini ya. Ini sudah jauh melampaui. Apa mimpi Bapak? Mimpi saya hanya menjadi seorang camat. Waktu kelas 4 SD, camat itu datang dengan sepeda motor ke kampung, pakai baju safari, pidato berapi-api, didengar oleh masyarakat itu, ini hebat bapaknya nih. Nah, akhirnya saya bercita-cita, saya harus seperti dia, dan oleh sebab itu saya harus sekolah. Camat dulu, ini sudah profesor, pernah memegang berbagai jabatan, pernah anggota DPRD, pernah rektor di Batam, itu sudah melampaui dari mimpi saya. Dan saya bersyukur sekali ya. Nah, jadi itulah dari seorang anak miskin, anak kampung, anak daerah tersuruh, bisa menjadi guru besar. Ini sebenarnya sudah sangat saya syukuri ya, sudah sangat saya syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyodarjoso yang saya muliakan, jus pepaya campur mangga diaduk rata tanpa soda. Bertemu dengan saya Dr. Sumartono di program Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, bagi kita yang telah menyaksikan tayangan film Mutiara dari Negeri Awan Sumpur Kudus, tentunya bersimpati dengan bocah kampung di pelosok negeri yang punya motivasi yang tinggi merintis jalan hidup menjadi orang sukses. Dari hidup penuh keterbatasan, tetapi dengan semangat dan cita-cita tanpa batas, akhirnya mampu meraih gelaran prestasi yang membanggakan. From zero to hero. Bagaimana lika-liku perjalanan hidup anak kampung nagari Silantai, Sumpur Kudus, Sijunjung, dengan tumpukan prestasi yang membanggakan hingga berhasil meraih gelar profesor. Inilah yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Haji Nopirman Jamarun, MSc. Wah, Pak, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Martono. Iya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya bisa menyempatkan waktu menyapa warga Beranda. Ya. Nah, kita menyebutnya warga Beranda. Warga Beranda. Ya. Selamat sore warga Beranda semua, sehat dan sukses selalu. Ya, amin. Pak, sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih warga Beranda. Kita dapat hadiah buku ya biografi dari Pak Nopirman Jamarun, ini luar biasa. Dan sudah difilmkan, bisa ditonton di YouTube, itu luar biasa. Castingnya sangat bagus, kemudian ceritanya juga luar biasa, dan itu sebahagian dari perjalanan hidup Profesor Nopirman. Pak, sebelum kita membongkar rahasia hidup sukses Bapak, Pak, Ya. ada pertanyaan wajib yang warga kepo itu ingin kepo gitu. Ya. Warga Beranda ingin kepo. Ya, ini menurut Bapak, bahagia itu apa sih Pak? Wah, ini berat ya. Apa arti bahagia itu berat juga nih. Jadi bagi saya pribadi ya, yang bahagia itu adalah memperoleh kesenangan dan ketenangan baik secara fisik ya ataupun secara batin, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi itulah apa yang kita rasakan, ketenangan dan kesenangan, tapi dengan mendekatkan diri pada Allah. Oh, iya. Ini poinnya.
Kalau senang sama materi itu belum bahagia lah. Tapi kalau senang kita materi cukup, tapi dekat kepada Allah itu akan lebih bahagia. Saya mungkin orang miskin tapi banyak merasakan bahagia. Ini menurut saya yang saya rasakan sendiri. Anak miskin yang merasa bahagia mungkin saya lah. Baik, warga Beranda, bahagia itu sederhana bagi Profesor Nofirman, bahwa ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Pak, bisa nggak Bapak ceritakan momen yang paling membahagiakan dalam hidup Bapak? Saya mungkin hampir setiap saat merasa bahagia, tapi momen yang sangat membahagiakan itu kalau saya bisa membahagiakan orang, walaupun dengan hal-hal kecil, menolong orang, mungkin dia perlu naik pangkat, umpamanya ya sebagai seorang dosen, saya bisa membantunya. Dia bisa saya bantu jadi guru besar, bisa hal-hal kecil yang kelihatannya sesaat dia bahagia, itu saya sangat merasakan kebahagiaan kalau bisa membantu orang. Jadi dengan memberi saya merasa bahagia, itulah ya. Dan saya tidak akan merasa kekurangan. Dengan memberi kita merasa bahagia. Ya, baik. Pak, bisa nggak Bapak ceritakan tentang siapa sih Bapak ini? Karena kalau kita baca buku dan tonton filmnya, itu luar biasa lika-liku kehidupan Bapak gitu. Tapi banyak warga Beranda yang ingin tahu sebenarnya Bapak itu siapa gitu. Ya, gini Pak Sumartono ya. Saya menulis buku ini ya, buku biografi ini itu halamannya 538 halaman. 538. Semua kisah hidup saya ada di sana, ya, ada di sana. Jadi saya ini seorang anak desa ya, anak desa terisolir Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, yang jarak nagari saya itu dari jalan aspal sekitar 30 km. 30 km. Jadi kalau saya mau sekolah dulu ke Batu Sangkar, harus jalan kaki dulu ya ke Kumanis namanya, kemudian baru bisa naik mobil ke Batu Sangkar sekitar 1,5 atau 2 jam ya. Nah, itulah jauhnya. Dan daerah pelosok itu waktu saya sekolah itu tidak banyak orang yang ingin menempuh atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Paling tinggi dulu taman SMP, keluar juga SMP-nya tidak ada di kecamatan saya. Nah, jadi itulah ya, karena saya berasal dari keluarga yang miskin ya, daerahnya terisolir lagi, saya ingin untuk berubah ya, ingin untuk merubah nasib ya. Nah, itulah. Jadi kalau menurut saya sudah melampaui mimpi sebenarnya ya. Mimpi saya tuh tidak setinggi ini ya. Ini sudah jauh melampaui nih. Apa mimpi Bapak? Mimpi saya hanya menjadi seorang camat. Waktu kelas 4 SD, camat itu datang dengan sepeda motor ke kampung, pakai baju safari, pidato berapi-api, didengar oleh masyarakat. Wih, ini hebat Bapak ini nih. Nah, akhirnya saya bercita-cita, saya harus seperti dia, dan oleh sebab itu saya harus sekolah. Camat dulu, ini sudah profesor, pernah memegang berbagai jabatan, pernah anggota DPRD, pernah rektor di Batam, itu sudah melampaui dari mimpi saya. Dan saya bersyukur sekali ya. Nah, jadi itulah dari seorang anak miskin, anak kampung, anak daerah tersuruh bisa menjadi guru besar. Ini sebenarnya sudah sangat saya syukuri ya, sudah sangat saya syukuri, dan saya merasa berbahagia karena seperti itu gitu. 30 km itu Bapak tempuh dalam berapa lama? 30 km itu kalau dalam film itu kita berangkat subuh-subuh. Jadi habis sholat subuh jam 5 ya, nah, kita menyeberangi batang air, jangan ada jembatan. Mungkin siapa yang menonton film itu akan merasakan pakai obor dulu. Nah, kemudian di nagari Sumpur Kudus baru hari agak pagi. Nah, kemudian berjalan terus selama 12 jam. Nah, jadi kalau jam 5 nanti jam 5 baru sampai di Kumanis. Nah, saya kecil gitu, ini mendaki menurun, sering ditinggal saya. Sebab yang sama dengan saya itu biasanya lebih tua umurnya dan pendidikannya sama gitu. Nah, itu yang kebanyakan. Jadi itu jauh sekali ya. Nah, dan tidak ada lagi sekarang anak-anak milenial sekarang tidak mungkin ya menempuh seperti itu. Nggak kuat, nggak kuat ya. Bapak tadi bilang bahwa maaf, Bapak miskin tapi selalu bahagia gitu. Iya. Saya pengen nanya, bagaimana cara Bapak menikmati penderitaan? Apa yang Bapak lakukan sehingga penderitaan itu
maaf bukanlah sebuah nasib, tapi jembatan penyeberangan kebahagiaan dan kesuksesan yang Bapak raih. Ya. Saya menganggap ya apa yang terjadi itu tidak akan selamanya. Semuanya pasti berakhir ya. Jadi saya menganggap ini adalah cobaan dari Tuhan. Sanggup kamu tidak menghadapi Firman? Ini kecil baru. Nah, kalau dibandingkan orang lain belum seberapa yang kamu derita nih. Nah, ini yang terus saya pegang. Saya melihat orang yang kalau saya penderitanya sini, saya lihat orang yang penderitanya lebih besar. Wah, kecil lah baru. Ya, nah, seperti itu terus. Jadi saya tidak pernah lah merasakan ya yang terlalu berat itu nggak ada. Walaupun tidak makan siang ya sekali makan sehari, tapi biasa lah. Orang yang di bawah jembatan itu kita makan tanda. Nah, saya bawakan ke sana. Jadi itulah saya merasakan terus. Tidak terlalu berat lah gitu. Ya, kalau tidak ada yang akan dimakan lagi mungkin bisa dengan ubi kayu yang ada kan di air tawar tuh dulu di Padang ada orang menanam ubi kayu. Nah sisa-sisanya itu kan masih ada yang tidak bagus ya, yang tidak bagus apanya yang kecil-kecil itu ya diambil aja atau direbus sudah selesai kenyang. Tapi yang layak, aku nggak perlu cerita sama orang. Masih layak untuk dimakan ya? Yang masih layak, ya masih layak. Tapi kecil-kecil nggak layak dijual. Iya. Nah itu kita ambil. Oh, itu waktu kuliah? Waktu kuliah, waktu kuliah. Ya kita ambil itu lah, senang. Nah, sudah lah selesai juga. Nggak usah dipikirkan lagi yang sudah ya sudah. Buat apa mikir yang sudah gitu. Jadi damai. Perubahan itu terjadi ketika Pak sudah tamat ya? Sudah tamat kuliah. Perubahan apa? Artinya perubahan yang Bapak ya tidak seperti itu lagi, misalnya kan kayak menderita ini. Saya perubahan itu saya rasakan ya, perubahan itu benar-benar terjadi. Waktu saya berkeluarga kan masih susah juga, gaji kan sedikit. Ya adik-adik belum ada yang sukses sekarang. Tentu harus saya bantu juga ya. Nah jadi perubahan itu setelah saya ada mendapat tambahan hidup dari luar selain dosen. Apa itu Pak? Nah, saya menjadi WR1 di Muhammad Yamin. Menjabat. Ada mengajar di taman siswa. Jauh perubahannya. Ya, itu terjadi perubahan hidup itu setelah doktor. Setelah tamat di Filipina, saya sudah mulai kenal dengan orang-orang, diajak mengajar ke Bung Hatta. Nah, mulai perubahan hidup ekonomi mulai apa sedikit, walaupun tidak banyak ya. Tapi sudah mulai ada lah. Tapi kalau selagi dosen saja saya terus itu tidak ada apa, tidak cukup ya. Apalagi gaji kecil sekali, 35 ribu ya. Saya punya adik juga 35, sementara kebutuhan sehingga rumah saya beli lah di daerah Pelosok itu di Sungai Lari itu kan jauh dulu ya. Nah saya beli itu karena murah, DP-nya cuma 500, angsurannya 36. Kalau yang lain DP-nya 2 juta, kemana mau dicari uang 2 juta? Saya prinsip usahakan tidak berhutang, itu prinsip saya. Usahakan tidak menggadaikan SK atau apa, biarlah penderitaan terus tapi kita nikmati aja, semuanya pasti akan berubah. Itu aja prinsip dari dulu. Jadi ketika Bapak pulang S3 berarti Pak ya? Itu jalan masih berliku 1-2 tahun. Tapi setelah kenal dengan orang-orang, kan orang mulai tahu tuh Pak Firman tuh dokter bisa mengajar, kirim lamaran. Ada mengajar taman siswa dapatlah uang 15.000 pokoknya. Sedangkan aman juga. Jadi mobil saya beli dulu mobil yang paling murah di dunia mungkin. Ya, itu second pula. Ya, Colte SS 100 itu. Tak sampai cc-nya 1950 cc. Ya, waktu mendaki dia ke di Pada Panjang. Anda sanggup ya mati dia perjalanan tapi itulah ya, saya lalui aja gembira, masalah gitu ya, karena itu kemampuan saya baru ya. Jadi begitu Pak, apa yang Bapak maknai hidup dan kehidupan ini Pak? Jadi sehingganya Bapak itu bahagia, menikmati. Saya itu aja Pak Sumartono ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu usahakan Anda berada dalam bahagia. Ya, apapun yang terjadi pada Anda, usahakan Anda bahagia ya. Nah, sehingga saya senang juga ya, bahagia juga anak-anak sukses apa. Saya tidak merasakan kesulitan lah ya.
Yang pertama mungkin itu saya sampaikan juga, saya usahakan untuk tidak berutang dalam hidup ini. Nah, jadi mungkin uang yang sedikit, nah bisalah untuk berbagi. Gitu. Utang itu membuat mumet kalau orang sekarang bilang, buat pusing gitu ya. Pusing jadinya ya, saya kalau berutang tuh bayar utang. Nah waktu ini apalagi kalau kita jatuh sakit, terasa lah itu. Jadi saya usahakan sama-sama dengan istri saya, dia juga seperti itu ya, komitmennya kita usahakan lah. Kalau enggak cukup uang untuk beli beras, kita beli beras Thailand kami beli dulu. Oh, waktu masa-masa awal dosen itu udah doktor tuh. Udah dokter ya. Udah dokter ya. Alumni luar negeri Pak ya. Luar negeri lagi. Termuda dokter kan. Tapi ya saya beli muda dulu, umur 32 waktu itu ya. Nah, saya sama tamat dengan Pak Fahri Ahmad. Oh, yang mantan rektor, mantan wakil gubernur. Sama dulu ya. Dia di Amerika, saya di Filipina. Jadi itu Pak Sumartono, saya merasakan ya, apapun yang terjadi pada Anda, usahakan itu dari Allah dan itu untuk menguji Anda, dan jangan gelisah. Bahagia teruslah ya. Yang kedua, untuk bahagia ini harus banyak berbagi. Jangan hitung-hitungan dalam materi ini. Nah, itu yang saya rasakan. Kalau kita terlalu hitung-hitungan, ya habis juga uang itu jadinya. Ya. Pak, menarik apa yang Bapak sampaikan, tapi kita juga ingin tahu apa alasan Bapak menulis buku. Iya, ini pernah saya sampaikan ya dalam bedah buku. Kenapa Abdullah Firman anak kecil ini menulis buku? Dia tidak menteri, dia tidak gubernur, tidak wakil gubernur, tidak wali kota, tidak juga bupati. Biasanya kan itu orang-orang hebat ya. Saya enggak, tapi karena saya sudah melampaui dari mimpi saya yang saya capai, saya harus tulis supaya anak cucu saya, terutama orang kampung saya ya, yang sekarang sedang SMP, sedang SMA, yang sama penderitaannya dengan saya dulu. Anda jangan putus asa, Anda harus tegar. Anda lihat film ini, Anda baca buku ini sudah saya kirim ke SMA dan SMP di kampung-kampung saya. Sudah saya kirim semuanya. Contoh ini, sekarang Anda lebih senang, sudah ada HP. Saya tidak ada dulu hubungan untuk dapat beasiswa jalan kaki dulu. Ke kampung ada surat kelakuan baik, surat keterangan miskin ya. Nah, pergi pula 2 hari ngurusnya ke kampung. Nah, jalan kaki sehari pergi, jalan kaki sehari pulang. Nah, belum lagi yang dari Padangnya kita habis pula waktunya ke Kumanis itu jalan kaki. Warga Belanda. Jadi itulah yang membuat saya Pak Sumartono bikin buku ini, terutama untuk mereka yang senasib dengan saya dulunya ya, yang senasib dengan saya dulunya, sehingga mereka tetap tegar, tetap bersemangat, tidak putus asa dalam menempuh pendidikan. Ada sekarang di UNAN yang kuliah, di UNP orang kampung saya, yang nasibnya mungkin masih sama dengan seperti satu saya. nagari Pak ya? Ya dari beberapa nagari yang lain. Dari yang Sempur Kudus ya? Kecamatan Sempur Kudus. Jadi warga Belanda banyak yang bisa kepetik dari Pak Firman bahwa teruslah bermimpi, karena suatu saat kalau kita punya semangat, tidak mudah menyerah, insya Allah mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Baik, Bapak kan juga, kalau saya mengatakan kepada Bapak, itu Bapak sekarang dikejar-kejar jabatan gitu Pak. Saya baca biografi dan warga Belanda, Pak Firman ini pernah menjabat sekretaris Kopertis, lalu naik menjadi Kopertis. Koordinator Kopertis. Dan sepertinya di Indonesia kayaknya hanya Bapak aja Pak ya, dari sekretaris jadi koordinator. Nah, saya ingin tanya, Pak, apa makna pendidikan bagi Bapak Pak? Makna pendidikan itu Pak Sumartono itu sangat penting ya. Dengan pendidikanlah kita bisa merubah hidup. Hidup saya bisa berubah karena pendidikan. Di antara teman-teman sesama SD ya, hanya saya sendiri yang berpendidikan tinggi seperti ini. Teman-teman saya ya taman SD sudah bekerja nyadap karet ke sawah, nah itu aja semuanya. Jadi dengan pendidikan, itulah yang saya terapkan pada adik-adik saya semuanya. Alhamdulillah lah. Mereka semuanya hampir lulusan perguruan tinggi dan alhamdulillah mereka juga sukses ya. Coba kalau mereka tidak terdidik ya, samalah dengan teman-teman saya yang tidak mau sekolah, dan kalau dia mungkin kaya di kampung,
punya kebun karet, tapi tidak mau berpendidikan. Iya. Nah, jadi itu sekarang ya saya tekankan, dan sejak saya sekolah itu hampir setiap rumah di kampung saya itu sudah ada sarjana. Ya, ini kan sudah puluhan tahun saya nih ya, saya saja sudah 65 ya. Nah, dengan melihat saya dulu kan dicemoohkan bapak saya dan ibu saya nyekolahkan anak. Bapak dari orang kaya jatuh miskin ya, karena masalah dulu ekonomi negara ini ya. Nah, kemudian dia tetap menyekolahkan anaknya. Anaknya 8 orang, tetap disekolahkan. Saya ke Batu Sangkar, kakak saya juga ke Batu Sangkar, ada adik saya ke Padang Panjang. Nah, jadi dibilang oleh orang kampung, bagaimana mau sekolahkan anak menderita, nggak usah aja lah disekolahkan gitu. Tapi ibu saya, bapak saya nggak mau. Akhirnya melihat itu, orang kampung sekarang, itu saya sampaikan, tidak ada rumah di gubuk di Silantai itu yang tidak ada sarjana. Walaupun dari STK PGRI mungkin, STK Ahlus Sunnah, pokoknya dari AKBP, pokoknya semangat sekolah. Nah, dan dia memang berubah jadinya, karena dia sudah banyak teman-temannya sama STK, ada yang kawin dengan orang Painan, orang itu kan berubah kehidupannya, berubah pola pikir. Di film itu Pak, yang menarik juga, saya sudah nonton itu, orang tua Bapak itu mengatakan kepada Bapak ya dengan panggilannya, suatu saat kamu jadi orang sukses dan teruslah sekolah. Seberapa kuat pengaruh orang tua ke Bapak, dan apa prinsip-prinsip hidup orang tua Bapak yang itu ditularkan ke Bapak, dan kemungkinan juga akan Bapak tularkan ke anak cucu Bapak? Orang tua saya itu prinsipnya sangat kuat sekali untuk pendidikan anak. Apapun kalau tidak ada dijual, untuk emas pendidikan dijual, lampu strongking berapa harganya tuh, mesin jahit yang sangat penting digadaikan demi kami ini bisa sekolah. Itu prinsipnya ya. Nah, jadi memang yang kedua dia tekankan oleh bapak itu, jangan hidup hura-hura. Jadi saya jam 9 malam sudah harus pulang ke rumah waktu libur dari Batu Sangkar atau dari Padang. Nah, itu di rumah itu diawasinya. Jangan ikut hura-hura dengan orang kampung apa-apa, habiskan waktu tidak menentu, curi ayam. Tidak boleh, bapak itu memang tegas. Pernah dijemputnya, padahal saya kan sudah SMA. Terlambat dari jam 10 dijemput oleh bapak. Kadang-kadang kan malu juga kita. Masa puber. Ya, tapi begitu bapak saya itu saya akui sangat bagus sekali. Sehingga itu yang bisa kita turunkan semua anak. Jam 10 sudah wajib di rumah. Nah, itu apalagi di kampung kan tidak ada listrik, dulu gelap kita. Jangan dicari harimau lah kita. Jadi menyebutkan bapak dikeluarkan 8 orang ya? 8 orang. Bapak anak keberapa? Saya anak kedua. Oh, berarti ada kakak satu. Sekarang di Jakarta. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tua dulu apa Pak? Pekerjaan orang tua saya itu pedagang. Bapak saya itu awalnya mungkin waktu kawin dengan ibu saya itu dia kaya ya. Kemudian tahun 63 dia jatuh bangkrut karena ada penurunan nilai tukar rupiah dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Senering ya Pak ya? Senering waktu itu. Nah, dia tidak ada menyimpan uang di bank, kan tidak ada di karung goni. Akhirnya berapa lah, enak. Yang kedua, harga-harga barang ini naik, terutama pupuk, sehingga padi tidak menjadi juga. Gambir juga ekspor ke India juga terhalang, sehingga dia bangkrut. Tapi bapak itulah anaknya 8 harus dia apa saja pekerjaan dia bisa laksanakan. Umpamanya ke sawah dia, kemudian ke ladang, nyadap karet, menjahit, pandai dia. Jahit baju kalau di kampung kan tidak harus jahit bagus-bagus ya, pokoknya sudah pandai lah. Ya menarik tuh, menarik kalau boleh tahu. Ini tambah menarik nih warga Belanda. Jadi kita pengen kepo terus nih. Pada saat itu bapak kan bercerita bahwa orang-orang kampung bapak, maaf, itu kan tidak ada sekolah minded gitu. Jadi paling anaknya ya sudahlah gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu, mungkin di kakek bapak ya, apa yang menguatkan orang tua bapak itu sehingga ya dulu mungkin begini ya, mungkin dilihat oleh orang tua saya. Orang tua saya itu kan dulu waktu kaya itu ke Padang, saudagar ke Padang ya. Nah, dia kan sudah kenal juga dengan yang dokter namanya
Ya sudah tahu tuh dokter tahunan mungkin ya. Dia di pondok itu dulu hotelnya tuh. Kalau ke Padang ya. Ya, jadi mungkin pemikirannya terlihat olehnya orang-orang yang sekolah ini bagus hidupnya. Gitu ya. Nah, mungkin yang di ekonomi juga ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi apa. Nah, kebetulan kakak dari ibu saya yang paling tua itu PNS yang satu itu. Nah, jadi dari kakek saya sudah ada nyekolakan anak dan dia bekerja di kantor koperasi di Solunto. Kan sudah PNS. Iya. Anda menyadap karet dia lagi. Anda ke sawah dia lagi. Mungkin itu yang terbayang juga oleh bapak saya, oleh ibu saya. Ini anak harus sekolah. Nah, saya kira dari sana dia termotivasi. Yang kedua karena dia berdagang ini ke Padang. Iya. Nah, di Padang kan sudah luas. Iya. Punya jaringan gitu ya. Jadi punya teman dia punya. Iya. Nah, jadi dilihatnya orang-orang terdidik ini kelihatannya lebih bagus kehidupannya dari orang yang di kampung. Iya. Mungkin dari itu. Sehingga kami sekolah semuanya. Iya, itu ya awal ya kita dapat warga Belanda dapat sebuah motivasi bahwa sebenarnya orang tua kita itu hebat itu karena memang sudah memandang ada masukan-masukan dari pergaulannya. Baik, Bapak selain kita juga nonton karena saya terus terang terinspirasi oleh film Bapak dan buku serta kita juga banyak membaca sinopsis dari buku ini yang sudah diresensi. Selain faktor agama Pak yang telah ditanamkan orang tua, menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang membentuk kepribadian Bapak sehingga Bapak akhirnya menjadi orang yang tangguh, berdedikasi, sabar dan berprestasi? Sabar di mana waktu Bapak masih kecil didorong sama teman Bapak, tapi Bapak nggak ngelawan gitu. Nah, jadi Bapak itu tangguh, berdedikasi, sabar dan berprestasi gitu. Jadi yang paling utama ya, yang ditanamkan ibu itu adalah agama ini. Sholat jangan ditinggalkan. Yang kedua dia sampaikan berbuat baiklah selalu pada semua orang. Walaupun tidak ada uang mungkin jangan berkata kasar. Mungkin jangan menyakiti orang ya, kita mungkin tidak punya uang tapi jangan menyakiti orang. Ada prinsip saya ya, biarlah saya disakiti dan saya menyakiti orang. Dari dulu itu saya pegang ya, kalau dia menyakiti tidak apa-apalah, kan dia yang berdosa. Tapi kalau saya menyakiti orang kan saya berdosa dan orang itu jadi lawan oleh saya lagi. Yang kedua, saya harus tegar dalam hidup, melihat kehidupan di kampung ini tidak bisa saya. Ya, saya sudah bayangkan saya orang kampung, tentu kawin dengan orang kampung. Dan anak 5, saya tidak sanggup lah pergi nyadap karet, tidak sanggup rasanya ke sawah itu. Saya kan kecil dulu, ya. Nah, jadi saya harus tegar, saya harus karena kemiskinan tentu saya harus tabah. Nah, yang kedua yang harus saya pegang berbuat jujurlah pada setiap orang. Ya, kalau kita jujur, saya yakin ya. Orang-orang itu akan sayang kepada kita. Dan yang membuat saya ini memegang jabatan itu sebenarnya karena kasihan orang aja semuanya. Ya. Mungkin kenapa saya harus ke Kopertis? Ada Pak Alfian lain dulu. Oh Firman, kamu ke Kopertis ya? Mungkin melihat saya waktu ketua seminar di S2, saya orangnya enggak banyak cerita. Mungkin itu. Jadi perlihatkan sifat-sifat karakter baik kita dimanapun kita berada. Nah, pasti orang teringat kita. Oh, untuk jabatan itu kita Firman aja. Saya pernah mendengar seperti itu. Masa disuruh saya anggota DPR, saya nggak tahu politik. Iya. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? DPR tingkat 1 lah disuruh saya. Saya nggak tahu politik. Waktu itu ceritanya ada Pak Nur Bahri Pamuncak. Oh, apa? Golkar. Dia Bupati Sawalunto Junjung. Yang Golkar kan? Setelah itu ketua Golkar di Sumbar. Nur Bahri Pemuncak waktu saya tamat doktor, dia tahu bahwa anak dari Sumber Kudus daerah Tirul Solir ada yang doktor, dosen di UNAN. Nah, sudah mulai lengket di otaknya mungkin. Waktu untuk anggota DPR dari si Junjung tidak ada pun calon satupun. Langsung oleh Allah ke otaknya, itu anak kampung yang terisolir itu. Telepon saya, dipanggil saya. Nah, kamu mau jadi calonnya Firman? Calon mana Pak? Golkar. Saya tidak orang apa-apa, orang partai tidak tahu apa-apa Pak. Saya menentukan nanti. Boleh Pak, tapi harus nomor urut yang jadi.
Kalau enggak, saya tentu enggak usah lah dia jadi dosennya. Tapi dia berusaha. Iya, iya, iya. Jadi pertemanan yang baik ya, tingkah laku yang baik, pekerti yang baik itu tertanam di otak orang. Akhirnya orang teringat kita. Iya, iya. Coba kalau kita, bagaimana aja ke Kepertis mungkin Pak Alfian lain, Pak Yunazar Manjang, ya. Bagaimana ke Golkar, bagaimana ke Batam, semuanya orang aja yang melakukan. Iya, iya, Ya. iya. Dan semuanya itu saya rasakan karena hubungan yang baik saja dengan orang itu. Kemana saya ke Baitur Rahmah juga mungkin ya. Ada, kalau tidak pertemanan masa ada orang Sumpur Kudus yang jadi ya, yang jadi rektor, nggak ada ya, sebab saya tidak ada yang membantu gitu ya. Jadi pertemanan aja semuanya. Orang Sumpur Kudus itu yang maju, orang Selantai itu yang maju hanya saya. Orang Selantai itu ya. Ya. Kalau orang Sumpur Jadi, Kudus Bapak yang menerobos ya Pak ya? Iya, di Selantai itu ya. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang tuh saya bilang ya, tidak ada rumah yang tidak ada sarjana. Nah, itu kemajuannya sekarang. Cuma bekerja tentu karena kesulitan. Pokoknya mereka sudah bagus. Pergi merantau ke Jakarta, enggak pandai lah mereka. Sudah berpikir lah ya. Ini apa namanya, kalau saya boleh ngomong, no Firman efek gitu. Iya. Sehingga di waktu waktu bedah buku itu dibilang orang Jamarun itu sebagai simbol oleh orang ya. Di Kecamatan Sumpur Kudus lah minimal, kalau nggak di Kabupaten Ciledug, bahwa orang susah pun bisa nyekolahkan. Iya iya itu. Nah, Itu kata kuncinya. Apalagi kami kan 2 orang guru besar di saya. Iya Pak Profesor Jamarun, Rektor ISI Pak ya. ISI sekarang. Iya ISI. Baik, semakin menarik. Pak, tadi apa namanya yang Bapak juga belum jelaskan. Saya juga belum bertanya bahwa selain Rasulullah dan orang tua, siapa orang yang paling Bapak kagumi, Pak? Nah, kalau ya Rasulullah ya otomatis, kemudian orang tua itu juga otomatis. Tapi selain yang saya sebutkan tadi, selain Rasulullah dan orang tua, siapa yang Bapak paling kagumi dalam hidup Bapak? Saya dalam hidup selalu mencari panutan ya, panutan. Kadang-kadang yang dekat saja saya cari dalam satu aspek. Saya paling sering membaca autobiografi orang sukses. Nah itu ya, jadi autobiografi orang sukses itu saya baca kenapa dia. Nah kalau enggak bisa, saya cari orang yang memang dia tidak sukses, tapi saya jadi panutan bagi saya, melihat kebaikannya. Dia berbicara baik, dia menghargai orang. Nah, itu panutan oleh saya, tapi tidak saya sebut sama siapa-siapa. Tapi dia saya jadi sebut. Saya harus bisa seperti dia. Nah, kayak itulah. Ya, misalnya ada yang tidak pernah marah, dia kan ada. Ya, misalnya Profesor Nusilatif ya, Rektor Yayan dulu. Orang susah di Sumpur Kudus, bisa jadi rektor. Nah, saya lihat dia kenapa? Dia baik kepada semua orang gitu. Dia mengendarai mobil pergi ke Parah, dia menanam ubi di Parahnya, ya, di kebunnya. Wah ini saya apalah dosen kecil aja kok tidak bisa seperti itu. Saya lihat Safi Ma'arif waktu saya ke bandara. Safi Ma'arif dari Sumpur Kudus ya, ada hubungan juga. Saya mau ngambil barangnya ya dari ban perjalanan itu, tidak boleh. Jangan firman tangan ini masih kuat. Ini pasti dikasih Allah kekuatan, harus hal-hal kecil ya. Nah mungkin orang lain yang kita bisa ambil seperti itu. Nah, saya mengambil, jangan jadi orang manja gitu Pak ya. Nah, saya mengambil panutan dari orang-orang yang melebihi karakternya dari saya gitu ya. Saya ambil, tidak pernah mungkin saya bilang sama dia, tapi saya harus seperti Anda ya. Nah begitulah juga dengan orang-orang. Saya paling banyak ya membaca buku biografi orang-orang sukses. Apalagi orang sukses itu nasibnya awalnya sama dengan saya. Aku berulang-ulang saya baca. Berulang saya baca. Itu gunanya saya bikin buku ini supaya ada yang membaca. Pak, Bapak kan saya tuh nggak bisa lupa sama Bapak karena apa namanya pernah jadi sekretaris Kepertis, jadi koordinator Kepertis, dan tanda tangan Bapak itu kan ada di SK saya gitu apa kan, waktu saya ini panggil segala macam. Nah, saya merasakan waktu Bapak jadi sekretaris dan koordinator itu Bapak dekat dengan pegawai. Saya masih ingat kata-kata Bapak, pokoknya kita
hari ke hari itu harus selalu perubahan yang lebih baik. Iya. Nah itu ide-ide seperti itu atau karakter sikap Bapak seperti itu Bapak temukan dalam sekolah atau memang itu sudah ditanamkan oleh orang tua, dan Bapak apakah memang dari dulu seperti itu atau berubah gitu Pak? Saya tidak menemukan di sekolah ya, tapi saya merasakan sendiri bahwa umpamanya saya di Kopertis, saya di Kopertis ini tidak bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Jadi orang lain itu sangat saya hargai, seperti cleaning service, seperti satpam, seperti mereka yang tukang ketik itu. Tanpa mereka saya tidak bisa sukses. Ini surat, umpamanya saya kasih surat, tidak mau dia ngetik atau ketiknya disalah-salahkan. Tapi karena kita begitu dekat, kita tidak merasa bos, tidak merasa pimpinan, sama ya dengan karyawan, mereka akan lebih menghargai kita. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau selesai 2 hari, dia 1 hari. Kalau selesai 1 hari, setengah hari udah selesai. Biarlah nak makan dulu Pak Nofirman, saya ketikkanlah dulu. Itu begitu apanya ya. Iya, karena kita menghargai mereka. Saya tidak menganggap mereka anak buah, tidak menganggap mereka bawahan. Saya menjadi saksi mata itu Pak. Bapak itu, maaf yang tadi bilang sama cleaning service, Bapak soalnya punya waktu gitu, punya waktu untuk ngobrol dengan mereka. Sering ya? Iya, dan dengan satpam juga, dan betapa bahagia dan bangganya mereka gitu. Artinya orang nomor 1 di Kopertis itu mau menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk ngobrol itu. Wah itu luar biasa bagi Bahkan mereka. ada cleaning service yang perempuan dulu dia nikah, dikasih undangan langsung ke tangan saya. Saya harus datang, itu saya tekadkan. Kiranya rumahnya jauh, dari jalan besar lewat Pematang, jalan aja terus. Tapi saya paling bahagia rasanya ketika ketemu mereka itu. Mereka kelihatan sangat bahagia sekali. Nah, hal-hal itu yang menambah kalau kita imunitas kita bertambah. Nah, itu mereka, sangat saya rasakan kebahagiaan dia itu. Mereka serasa nggak percaya gitu kan? Percaya, sudah hujan pagi itu berlumpur, tapi ini kan bisa bisa dibersihkan sepatu ini. Nah itu aja jalan terus. Silaturahmi itu lah. Itu. Tapi mereka bahagia, itu yang saya rasakan. Nah itu. Iya. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya ini menarik. Kita juga pengen tahu gimana nostalgia Bapak dengan Ibu, boleh Pak ya? Oh ya. Gimana Bapak dengan Ibu satu kampung atau? Enggak. Ibu itu Watu Sangkar. Saya kan dari Sejunjung. Ya. Jadi Ibu itu sebenarnya mahasiswa saya. Mahasiswa saya. Saya tentu tidak bisa mencari. Saya hidup susah. Ya enggak. Baju mungkin baju kasar aja yang dipunyai baru, walaupun kita sudah dosen tapi kan baru. Iya. Akhirnya saya mau sekolah ke Filipina S2. Belum ke S3 lagi, ke S2. Tentu tidak mungkin saya berangkat tanpa ada orang yang calon istri saya. Nah, maka saya carilah Ibu ini, kelihatannya orangnya baik. Mahasiswa Bapak ya? Mahasiswa saya, tapi sudah tingkat akhir. Sudah mau selesai gitu. Nah, akhirnya saya pelajari dulu dari keluarga. Saya pergi ke kampungnya, saya pelajari ya. Sebab saya, mungkin salah saya juga ya, saya tidak ingin orangnya yang tidak menghargai saya nanti karena saya miskin gitu ya. Minimal setara lah dengan saya. Kalau dia mungkin lebih dari saya mungkin berpikir 2 kali, mungkin tidak usah lah ya. Saya tidak mau tidak bahagia hidup ini, itulah ya. Itu aja prinsipnya dulu. Akhirnya Ibu kelihatannya setara dengan saya ya, kehidupannya ya sudah. Kemudian ketemu orang tua, janjian semuanya. Nah, baru saya berangkat. Dia belum tamat lagi. Oh, Bapak ini pacaran nggak sama Ibu? Enggak. Oh, tapi yakin kalau Ibu mau gitu sama Bapak gitu? Yakin. Prinsip saya akan berusaha bagaimana orang itu yakin pada saya. Nah itu aja ya. Kalau saya tamat dia tidak yakin, dia sudah tidak itu saya. Jadi saya sudah yakin itu. Tapi kita kan harus harus meningkatkan kualitas kita juga dalam berbagai hal sehingga orang yakin.
Kalau sekarang kayaknya seperti ini masih miskin, besok setahun lagi jangan terlalu miskin lagi kan? Iya, iya, iya. Agak meningkat lah sedikit. Jadi cara orang yakin, berpakaian gitu ya. itu. Jadi orang yakin sama kita. Nah itu. Jadi akhirnya keluarganya yakin semua, saya berangkat, kemudian saya pulang waktu setelah 1 semester S3. Oh, Nah, ya. berarti Bapak berangkat S2 itu sudah status Sudah. punya istri ya? Belum Pak, Bapak punya anak berapa? 4. Pak, bisa diceritakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Yang pertama itu anak saya namanya Ihsan Rifano, lahir di Filipina ya. Ya di Filipina lahirnya 1986. Dia tamatan S1 di UGM dan S2 di ITB. Nah, teknik geodesi, sekarang bekerja di Kanwil Pertanahan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Iya. Udah keluarga? Dia sudah beristri, istrinya dokter, dan kemarin diterima PNS juga di puskesmas dekat tempat tinggalnya Di Aceh? di Aceh. Nah, dia bapaknya yang wakil wali kota Solo sekarang. Oh. Nah itu orang Padang Ganting juga harus kampung dengan istri saya. Yang kedua itu yang dokter. Dokter yang perempuan itu anak saya dokter. Baru diterima jadi dosen di kedokteran. PSK-nya belum, yang lulus kemarin. Oh. Itu udah master kan, Pak? Hah? Udah master? Sudah master biomedik. Selama ini dia kerja di Arisala, koordinator daripada klinik Arisala. Suaminya dokter juga, di puskesmas di air dingin, jadi dekatnya. Jadi saya bersama dekat dengan cucu, dia sudah punya rumah di Sungai Lari juga. Oh, ya kan ada hubungin turun ya? Ya, betul. Jadi kalau dia pergi kerja, keduanya ya anak diantar ke rumah. Sama nenek ya? Satu komplek sama neneknya. Iya. Dan 3 orang cucu di Aceh, 2 orang. Semuanya 5. 5 ya? 5 ada tentara semuanya. Laki-laki. Laki-laki semuanya. Kan istilah kalau laki-laki Tentara ya. Terus anak Pak yang ketiga? Yang ketiga itu S1-nya akuntansi di Unpad. Kemudian kerja dia di Pindad. Oh iya. PT Pindad ya. Setelah 2 tahun dia minta resign, ngambil S2 di UI, S2 akuntansi UI, biaya LPDP. Oh iya. Sudah berkeluarga juga kemarin. Suaminya di teknik pertambangan di ITB, kerja di Papua, Freeport. Oh jadi sekarang dia di Papua? Anak saya kan di Padang, dia baru diterima pula di sekretaris kabinet. Kemarin yang lulus kemarin. Tinggal apa seknek. Jadi tinggal nunggu apa aja lagi. Tunggu apa SK-nya? SK-nya saja lagi. Sudah lulus. Ya, mungkin dia tinggal Jakarta nanti. Yang suaminya sekali 2 bulan kan dibiayai transportnya. Iya beli keluarga. Sekarang masih bisa, jadi baru dia keluarga baru kemarin. Suaminya orang Tasikmalaya. Berarti Sunda ya, suku Sunda ya? Sunda. Dapat mantu Sunda. Kalau yang 2 di atas masih orang Minang. Yang ketiga itu laki-laki. Tamat dari UIN, Syarif Hidayatullah. Nah, itu jurusannya perbankan syariah. Dari Jakarta ya? Iya, Jakarta. Perbankan syariah. Sekarang sedang ambil S2. S2 di situ juga sih perbankan syariah. Oh, ini kan kuliahnya daring, masih tetap tinggal di rumah. Iya. Di Jakarta kita nyewa rumah aja. Berarti yang berapa? Tamat S2 semua ya? Oh iya. Masalah. Tamat S2. Dan satu yang mengikuti jejak Bapak sebagai dosen ya? Satu, tapi baru ya. Iya. Yang dokter ya? Iya, dokter. Pak, Bapak kan dulu cita-citanya berubah tuh dari camat. Nah, kapan Bapak cita-citanya itu jadi sebenarnya dosen itu jadi cita-cita Bapak atau? Enggak, karena gini ya, ini maaf saja.
teman-teman yang sudah tamat sudah dapat kerja. Ya. Kerja sebagai kerja honor. Di kehutanan dulu sedang booming kehutanan ini menerima pegawai. Jadi banyak yang dapat kerja. Ada yang di Payakumbuh kerja, ada yang di Padang, dan sudah punya mobil proyek namanya ya, mobil terbuka nih. Saya tidak dapat-dapatnya, ya siapa yang menolong? Nah, kalau di proyek-proyek itu ada yang menolong, adalah yang lebih tinggi orang kampung, saya kantor gubernur, jadi dinas kehutanan. Ini tidak ada satupun. Saya cuma perintis di kampung. Ya. Jadi itu sedih juga. Nah, apa nih dah juga dapat kerja. Saya lihat bahasa Inggris saja juga dulu ya. Tapi gratis yang Pak Saril Kasim namanya. Gratis. Nah, juga dapat kerja. Jadi ada dulu penerimaan dosen. Itu lagi. Ya, saya lulusan terbaik. IP saya tertinggi. Saya juga mahasiswa teladan. Melamar saya jadi dosen. Kiranya tidak diterima pula saya. Kalau yang terima yang ada ikatan juga. Dulu kan tidak ada tes kayak sekarang ini beratnya. Kalau ada tes kayak sekarang lanjut saya. Nah, diterima saya jadi dosen. Ya sedih juga. Pergilah jualan minyak bensin ini ke Jakarta tempat kakak gitu. Kakak seribu. Nah, tidak lama setelah itu ditelepon oleh dekan setelah 6 bulan saya jualan bensin di pinggir jalan itu. Ya melepas lamaran juga terus ya melempar lamaran. Tapi tidak diterima juga. Ada satu diterima tapi ke Maluku operasi. Tidak sanggup pula dengan apapun biar kapal ke sana. Nah, jadi jadinya akhirnya dari dosen tidak lulus juga karena tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya mungkin dekan ini kan kenal akhirnya dengan saya karena saya terbaik terus. Tapi dia tidak bisa pula memasukkan saya karena dosen yang lain kan lebih dekat, mungkin ada istrinya, ada keponakannya. Tidak bisa, enggak. Akhirnya ada meninggal satu orang dosen, Insinyur Rukmini namanya. Nah, akhirnya bapak itu nelpon, dia yang ngurus sendiri. Itu tidak dirapat-rapatnya. Rapatnya tidak masuk pula saya. Masa orang terbaik nih jualan bensin pinggir jalan. Tidak dia rapatkan, langsung aja dia telepon saya. Firman nih ada satu nih. Dulu yang meninggal waktu zaman Pak Harto itu bisa digantikan langsung. Bisa digantikan, tidak seperti sekarang kan ada bulan November tes semuanya. Kalau meninggal sekarang kan biar aja meninggal langsung diganti. Kalau dulu bisa diusulkan langsung nanti. Lengkapi syarat-syaratnya, dipanggil saya balik lengkapi syarat-syarat. Kalau sudah tes, saya mungkin dulu tes yang dulu itu nilai saya baik juga, jadi tidak dites lagi, kirim syarat-syarat, itulah diterima. Tidak mudah juga nih, ini suratan nasib juga jadi dosen ini. Ya, kalau dibilang cita-cita, tidak juga lah, tapi tidak ada lagi ya. Kantor tidak ada yang mau menerima. Waktu itu kenalan ini sangat menentukan, apalagi kalau kepala pula yang kenal itu udah masuknya. Sebab dia memenuhi syaratnya gitu. Diperlukan sarana pertanian. Nah, kemenakan itu sarana pertanian. Itu masuk. Tidak pernah bisa kita marahin karena ada tes. Nah itu dulu sehingga ya jadi dosen, karena sudah saya jadi dosen, saya bertekad saya harus melebihi dari kawan-kawan itu aja. Di saya sekolah, saya belajar. Gitu. Jadi menemukan passionnya di dosen ya Pak ya? Di dosen akhirnya. Alhamdulillah jadi dosen itu. Dan itu yang mengatakan kalau Bapak saya di dinas dulu saya udah pensiun ini. Teman-teman saya yang sama 58 kan kalau apa? 56 dulu. 56 yang letting saya ini. 56. Jadi sudah 9 tahun pensiun. Ya. Alhamdulillah dosen masih belum pensiun. Iya. Bapak pensiunnya insya Allah 70 ya? 70 kalau umur masih panjang. Ya, amin. Baik. Terakhir Pak, apa saran Bapak untuk pertama dosen-dosen muda yang ingin juga berkiprah berkarir sebagai dosen yang profesional mengikuti jejak Bapak. Nanti yang keduanya untuk para milenial. Yang pertama para dosen-dosen muda. Dosen muda ya. Kalau sudah jadi dosen sekarang harus jadi doktor. Itu yang pertama. S2 itu adalah
pendidikan terendah untuk dosen. Iya. Ya, S2 itu harus doktor. Nah, itu saya sampaikan. Dan dokter itu banyak sekarang beasiswa. Jangan tunggu anak baru 2 anak apa, enggak usah jalan terus, pergi. Ya, menderita lah 3 tahun tuh. Enggak pula menderita sekarang kalau dosen. Enggak seperti dulu kalau sekolah. Jadi harus dokter, itu pesan saya. Jangan cita-cita profesor dulu. Nah, kalau sudah doktor, baru cita-cita profesor. Sebab itu syaratnya. Kemudian di saat Anda sudah doktor, ya, perbanyak menulis. Apa syarat-syarat untuk profesor itu? Harus ada tulisan artikel di jurnal terindeks. Pelajari bagaimana menulis di jurnal terindeks. Saya ini kan agak sibuk nih, jadi rektor di sana, jadi apa di sini. Tapi saya indeks Scopus pasti bisa 6. Ya, 6 indeks Scopus, Google Scholar saya 13. Ya, gimana caranya? Ya itu, ya. Terus menulis, terus belajar. Oh, tidak diterima sekali. Yang kedua, ini kan tidak berbiaya. Ya, kalau berbiaya nanti kan sudah pasti diterima, baru dibayar. Ya, itu kan kita bayar lah, kita dapat sertifikasi, tunjangan. Kalau enggak tercapai juga cita-cita. Jadi kalau dosen, jangan cita-cita profesor, dulu cita doktor dulu. Sudah itu baru profesor. Nah, ya. Nah, jadi ansur ada jenjangnya. Bisa tercapai kalau sudah jadi dosen kita, ya. Nah, baik swasta ataupun negeri, usahakan jadi dokter. Tidak ada sulitnya, ya. Nah, itu. Saya sudah berapa itu yang saya apakan, saya motivasi jadi dokter, nggak ada uang SPP, saya bantu SPP. Akhirnya jadi dokter mereka. Baru aja jadi dosen diterima indeks Scopusnya 4. Karena waktu penelitian S3 dengan saya sudah mulai menulis, sudah pintar. Saya ajari itu, ya, karena mahasiswa saya dan bimbingan saya. Kemudian untuk milenial, ya, Anda harus bercita-cita sukses. Sekarang kan berat ini. Anda harus menguasai IT, itu yang penting dulu, ya. Anda bercita-cita untuk sukses bagaimanapun susahnya Anda, bagaimanapun beratnya beban hidup Anda harus tegar, ya. Dan Allah akan membalikan, akan merubah semuanya itu menjadi hal yang terbaik, ya. Jangan putus asa. Yang kedua dalam hidup ini harus jujur, ya, harus jujur. Yang ketiga harus dalam hidup ini menyenangi orang, jangan menyakiti orang. Satu aja menyakiti orang berarti sudah punya musuh kita, satu orang. Ya, berbuat baik, jujur, dan cita-cita harus fokus, ya. Mau jadi apa? Tanamkan dalam diri saya harus menjadi itu. Tanamkan itu. Pasti akan tercapai, ya. Di samping rajin berdoa, rajin sholat tahajud, dan santun pada kedua orang tua. Yang penting orang tua ditelepon terus, ya, kan sekarang mudah, ada HP. Kalau belum enggak, kirim surat ke orang tua, 3 hari pulang baru sampai. Itu. Orang tua itu yang penting, jangan sampai tidak ditelepon, ya. Ya ditelepon aja. Kalau sudah ada uang sedikit enggak terlalu apol itu. Ya, dia tidak mengharapkan yang lebih, yang penting perhatian kita, ya, menelepon, contohnya, Pak, ya. Itu aja, ya. Baik, Pak Nofirman, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu, dan teruslah berkarya. Warga Beranda, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Profesor Dr. Insinyur Haji Nofirman Jambarun MSc. Saya tidak menyimpulkan, tetapi ada beberapa bagian penting yang menarik untuk kita simak dari diskusi panjang kita ini. Yang pertama, untuk bahagia banyaklah berbagi. Itu quote yang pertama. Quote yang kedua, dengan pendidikan kita dapat mengubah kehidupan. Quote yang ketiga, berbuat baiklah pada semua orang. Quote yang keempat, berbuat jujurlah pada semua orang. Quote yang kelima, ini untuk para milenial, termasuk dosen-dosen muda, bercita-cita untuk sukses apapun keadaan kita. Dan yang terakhir, berusahalah untuk menyenangkan orang, karena di situ letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Profesor. Ya, warga Beranda jangan lupa memiliki buku yang luar biasa ini dan tonton filmnya. Film Mutiara ini. Ya, Mutiara di Negeri Awan Sumber Kudus. Sampai sini dulu, insya Allah kita bertemu lagi di Beranda berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.